Jangan pacaran sama cowok ngerokok karena dia emang nggak cocok dijadikan pasangan. Kira-kira itu tema besarnya hari ini. Dan wah, meledaklah internet gara-gara diskusi tersebut. Jadi ceritanya tuh ada kayak semacam orang yang putus gara-gara cowoknya ngerokok di atas motor dan abunya itu kena orang dan jadi kayak ada keributan gitu. Dan gara-gara itu akhirnya mereka putus dan akhirnya dia bikin kayak semacam argumen kayaknya kita nggak bisa deh pacarin cowok yang ngerokok dan udah ngerokok tuh egois banget. Dan postingan tersebut tuh mulai dong dikomentarin sama netizen dan komentarnya itu wow, ceweknya lebay sih, masa cuman gara-gara rokok langsung judge cowoknya nggak layak, terlalu idealis, dunia nyatanya nggak seputih itu mbak. Wah, sepertinya ada lagi komentar netizen yang seru untuk kita diskusikan. Jadi apa aja sih komentar-komentar netizen tentang perokok yang kayaknya nggak layak dijadikan pasangan hidup, apalagi mereka yang egois? Jadi ada sebuah kayak postingan gitu di sosial media yang tentang cowok sama cewek putus gara-gara rokok. Gua nggak bisa nemu source aslinya dan kayaknya udah di-repost ke berbagai macam akun konten dan jadi udah kayak apa ya, jauh banget dari sumber aslinya. Dan bisa jadi juga kita curigai kalau ini kayak ngayal gitu, mengarang bebas. Jadi gua aware akan hal itu dan menurut gua itu nggak perlu kita bahas di sini. Yang perlu kita bahas adalah memang hal-hal kayak gini biasanya terjadi di kenyataan loh. Gue singkat cerita aja ya. Jadi ceritanya ada cewek putus sama cowok gara-gara cowoknya itu ribut sama orang di jalan. Gara-gara cowoknya ini abu rokoknya kena mata orang di jalan lah. Cowoknya ini dimarahin tapi kayak nggak terima gitu. Terus ceweknya sadar gitu kayak ini salah cowoknya gitu. Nah ceweknya bukannya malah belain cowoknya, malah marahin dia juga dan cowoknya nggak terima dan akhirnya mereka putus di jalan gara-gara abu rokok tersebut. Yes, ini adalah kasus di mana orang rokok di motor dan abunya kena orang. Yang dimana kalau lu pikirannya sehat, udah cukup dewasa, sekolahnya bener, lu tahu itu adalah hal yang memang nggak boleh dan melanggar peraturan. Memang ada peraturannya seperti itu. Nah sepertinya cewek tersebut, gua nggak tahu cewek apa cowok atau emang itu mengarang bebas. Yang intinya dia putus gara-gara hal tersebut. Dan menurut dia hindari deh cowok-cowok ngerokok egois kayak gini untuk dijadiin pasangan karena mereka itu nggak mikirin orang lain apalagi mikirin kamu. Yang dimana cewek juga udah negur cowok berkali-kali untuk jangan ngerokok di jalan, tapi malah berending putus gara-gara abu rokok. Nah komentar-komentar yang gue bacain ini kayak ada semacam anomali-anomali kecil aja gitu karena memang bener dari ribuan komentar share itu jauh lebih banyak orang yang punya opininya setuju sama tuh cewek bahwa jangan pacarin cowok yang rokok di atas motor. Orangnya egois, nggak peduli orang lain, merugikan orang lain, itu bahaya. Bahkan ada perokok yang juga setuju kalau itu berbahaya. Tapi ada sedikit hal-hal komedi yang mungkin bisa kita bahas di video ini. Seperti, ngerokok itu hak individu, jangan dikit-dikit dikriminalisasi. Ini tau gak, ini adalah sebuah virus yang gue agak sangat-sangat sayangkan terjadi di sekitar kita, yaitu adalah virus make kata yang baru kedenger di kupingnya untuk berbagai macam kesempatan. FOMO. Lu semua jadi di internet bilangnya FOMO gitu. Ada orang suka dikit FOMO, orang ngikutin dikit FOMO, orang ngelakuin sedikit FOMO, si paling FOMO. Nah itu ya, sebelum FOMO tuh si paling. Nah sekarang kalian tahu nggak tuh di beberapa konten di internet itu lagi rame NPD. Orang narsis dikit dibilang NPD. Orang banyak ngomong dikit dibilang NPD. Gara-gara mereka baru denger tuh kata NPD. Nah ini kriminalisasi. Apa hubungannya sama kriminalisasi? Ini bukan kriminalisasi. Ini orang protes, abu rokok lu itu kena mata orang dan berbahaya. Jelas dong, bukan kriminalisasi. Dan emang udah ada peraturannya. Ini bukan bentuk kriminalisasi. Tuh kan, apa-apa dikit-dikit dipakai gitu. Rame dikit digunakan katanya, tapi gak tepat. Misuse, jebelin lu. Abu itu kan ringan. Kalau mentalnya kuat, ya gak bakal Hah? Abu itu kan ringan. Kalau mentalnya kuat, ya gak bakal. Hah? Apa sih? Skip ya, males gua. Loh, naik motor itu kan di jalan umum, resiko kena angin, debu, abu rokok, ya diterima aja dong, jangan manja. Aduh, gimana ya ngejelasin ya? Bro, temen gue udah pakai helm, malah abu rokoknya jadi masuk ke jalur spesial. Stuck. Kena. Kalau abu-abu pakai helm mah nggak kena, abu rokok yang bahaya. Lu pernah nggak sih yang tiba-tiba rokoknya terbang gitu, swang gitu, kena helm untuk pakai helm gitu? Ini gimana ya? Jadi kayak semacam ngasih tahu, oh tabrakan di kecelakaan ya, itu kan resiko naik motor gitu kayak. Apa ya? Hanya karena diciptakanlah kata resiko, lu bisa pakai di berbagai macam tempat gitu. Oh lu jadi satpam, ditusuk maling ya itu resiko gitu kan kayak. Pilot pesawatnya gagal mendarat, meledak itu kan resiko. Menurut gua kata resiko nih salah banget digunain, lagi-lagi masalah kata dan emang mereka salah-salahan aja sih biar coping. Gue tadi semua coping, ini semua pembenaran, ini semua mereka nggak rela salah, mereka nggak rela kalah kalau apa yang selama ini mereka lakuin itu ternyata nggak disetujuin sama masyarakat, padahal bisa mereka hindarin gitu. Tapi mereka entah emang rage bait atau gimana, tapi emang berasa banget pengen copingnya gitu, kayak enak banget apa-apa ngomong resiko gitu. Lu lahir mati miskin resiko gitu kan, kayak apa sih, nggak nyambung. Gua ngerokok sambil naik motor nggak pernah ada yang protes tuh, mungkin caranya aja yang salah bukan ngerokoknya. Hey,
Bukan nggak ada yang protes dong. Susah protesnya. Gimana sih? Lu naik motor gitu kan. Misalnya gue di jalan gitu kan, kena abu rokok lagi mau nyebrang gitu kan. Saya protes, hoi. Anda tidak dengar dan Anda tidak peduli. Yang kena abu rokoknya cetek gitu. Udah geletak duduk. Udah keburu buta tolong, udah keburu mesti ditolongin karena kecelakaan. Anda nggak tahu, Anda ngeng. Tidak ada yang protes. Ya nggak denger lah, emang nggak ada yang protes. Atau ya karena lu nggak berasa diprotes, atau lu bebal, atau lu ya mungkin ya hoki emang belum ada yang celaka gitu. Ya, sekali ada yang celaka ntar panik, ntar ribet, ntar ya lanjut. Fix, si cewek nggak ngerti cowok tuh butuh ruang. Lu pikir cewek nggak butuh ruang? Rokok itu kadang pelarian, bukan sekedar gaya. Enggak, ini kita gini bang, nih biar pada paham nih, biar nggak tersinggung ya. No, lu suka nggak sama perokok? Nggak tahu. Maksudnya kayak bentar. Pertanyaannya gue ganti. No, apakah lu anti sama perokok? Enggak. Gue nggak suka sama perokok yang ngerokok depan gua, yang ngerokok di tempat umum, yang ngerokok ngerugiin orang lain, apalagi yang ngerokok di motor, apalagi yang ngerokoknya maling. Intinya lu merokok lah, itu hak lu sebagai individu untuk merokok dan merusak diri lu sendiri. Masalah terbesar dari perokok adalah dia merusak orang lain selain dirinya. Paham gak lu? Lu gak suka sama hal ini itu gitu, yang katanya ini merusak moral bangsa dan lain-lain gitu. Tapi lu gitu loh. Ngerti gak? Dan bukan di kamar lu sendiri, bukan di tempat perokok, di tempat-tempat yang emang nggak boleh merokok. Gue pernah ngeliat loh, ada di rumah sakit orang ngerokok itu, nggak di dalamnya, tapi kayak di depan rumah sakit gitu loh, kayak di depan tulisan dilarang merokok. Itu kan kayak denial banget gitu, kayak coping banget, kayak nyebelin banget. Waktu itu pernah kasus juga di kereta, ada yang diem-diem ngerokok, katanya nggak kuat gitu kan. Ya urusan lu, nggak harus jadi perokok kok di hidup ini. Kenapa Anda merokok? Sekali lagi, problemnya adalah perokok yang merugikan orang lain, bukan perokok yang hanya merusak dirinya sendiri. Itu mah gas aja. Lu mau bakar 100 batang di kamar lu gitu ya, sampai bisa kayak rasa vape gitu ya, rokok lu gitu, bisa pakai rokok gitu di kamar lu mah gas aja. Masa lu ngelakuin itu di sebelah orang yang nggak merokok? Gue rasa pun juga ada beberapa perokok yang sebel kok sama perokok-perokok yang asapnya kemana-mana. Ya nggak sih? Coba komen di bawah. Ceweknya pengen cowok sehat tapi ntar milih yang badannya full tato dan suka begadang. Enggak, ironi. Enggak, ini udah mulai what if gitu loh, what aboutism gitu. Kayak ya lu milih yang nggak merokok tapi lu milih yang gendut gitu. Kita lagi ngomongin yang perokok. Diskusi kita lagi ngomongin kenapa cowok perokok di atas motor itu egois jadi jadiin pacar ya. Nggak cowok juga, cewek juga ya. Tapi gue hampir nggak pernah lihat si cewek ngerokok di atas motor. Kocak banget sih. Intinya adalah itu yang lagi diomongin. Nah ini mental ke yang lain gitu loh. Kayak apa ya, gue lupa. Aduh, lupa nama istilahnya apa ya, red hearing ya, apa strawman ya, kayak tiba-tiba mental gitu loh. Atau otomatis coba bantu gue di komen di bawah, lupa nih gue. Jadi kayak tiba-tiba geser ke topik yang lain gitu, kayak nggak jadi problemnya itu adalah kita lagi ngomentarin perokok di atas motor yang berbahaya dan kayaknya nggak cocok dijadiin pacar. Yang bertato juga bang, ya udah ntar diskusi yang lain gitu. Kita lagi ngomongin yang itu dan lu silakan bela kalau lu nggak setuju dengan cara fokus ke topik perokok, bukan tiba-tiba koruptor gitu. Kalau nggak akan ada habisnya dan diskusinya tidak akan masuk ke tahap yang oke gitu. Kadang yang bukan perokok lebih toksik dari rokok. Apa hubungannya? Lagi-lagi nggak ya banyak men yang nggak ngerokok juga toksik, banyak yang nggak ngerokok juga jangan-jangan dia pembunuh bayaran atau apalah, nggak tahu, jangan-jangan dia Titan shifter dan lain-lain. Lagi-lagi kita ngebahas perokok, kita mau ngomongin jangan Anda panik dengan menggeser-geser topik. Udah, ini fokus bahas perokok, setuju apa enggak? Nggak setuju karena kenapa? Karena rokok menyehatkan dan abunya tidak berbahaya, itu lebay gitu loh. Jangan dengan yang ugal-ugalan juga banyak. Ya emang banyak. Anda pikir ketika kami setuju bahwa Anda itu tidak cocok dijadikan pasangan hidup dan Anda itu membahayakan, bukan berarti Anda satu-satunya. Tenang aja, nanti kita masukin list-listnya lagi, tenang aja gitu loh. Ada banyak temennya lah pokoknya, tenang aja. Enggak, udah coba sanggah dengan yang bagus gitu loh. Dan yang terakhir, dan gue males komentarin, itu bukan cowok yang salah, itu angin yang salah arah. Enggak, dia pengen ngelucu, gue tahu dia pengen. Gue yakin dia pengen berkomedi, cuman tidak dapat komedinya dan jadi nyebelin jatuhnya. Tapi ya kira-kira begitulah komentarnya. Gua sih, pertama saya tidak merokok. Saya dulu merokok, cuman tidak merokok lagi gitu ya. Dan tentu, sekali lagi saya sebutkan, yang kita nggak suka adalah perokok yang merusak hidup orang lain, bukan yang merusak dirinya sendiri. Jadi kalau merokoklah gitu loh. Dan fenomena yang paling gua lagi nggak nyangka di depan mata gue sendiri lihat adalah orang tua yang ngerokok depan anaknya sih. Itu gue nggak ngerti lagi. Ntar dia tiba-tiba nangis-nangis, mohon sembuhin anaknya, kenapa anaknya nggak napas lagi dan lain-lain gitu loh. Meanwhile, selama ini dia ngerokok depan anaknya, nge-vape depan anaknya taruh meja. Gue lihat kok di tempat makan tuh gue gitu loh, kayak
kok gitu loh. Udah semakin sebahaya itu dan udah semakin egois mungkin kata yang tepat ya, dan nggak mempedulikan orang lain dan malah merugikan orang lain gitu. Merokoklah kalian di tempatnya, merokoklah sebanyak-banyaknya, silakan merokok. Lu ngasih duit ke banyak hal untuk dari rokok gitu. Masalahnya lu bikin orang yang lain itu bukan dapat duit, malah ngeluarin duit. Motor kecelakaan, dia mesti ini, lu nyedok kabur kemana, lu mau nggak tuh ngurusin kecelakaannya? Mana mau? Ada yang matanya sampai kenapa-napa. Ini bukan ngarang ya, ini udah banyak kasus. Lu cari aja orang matanya kenapa-napa gara-gara abu rokok, yang pernafasannya terganggu, yang jadi batuk-batuk dan lain-lain. Lu semua nggak peduli, yang penting lu ngerokok dan lu merasa itu adalah hal yang oke-oke aja dan boleh-boleh aja karena sekitar lu melakukan itu. Terus ketika ada yang bikin postingan tentang orang egois seperti itu tidak cocok dijadikan pacar, lu marah. Bukankah semakin membuktikan gitu ya? Sekali lagi ya, ini emang namanya di Facebook, dan banyak kok komentar-komentar Facebook yang mendukung lebih banyak, jauh lebih banyak, dan setuju. Ada juga yang perokok dan setuju bahwa itu adalah hal yang nggak bener. Jadi ya aman aja, silakan yang tersinggung di kolom komentar di bawah. Dan mungkin teman-teman ada pengalaman buruk juga tentang perokok di atas motor yang mungkin kenapa-napa dan kecelakaan, juga komen di bawah. Dan kalau menurut kalian bagaimana? Apakah memang perokok yang suka ngerokok di atas motor itu tidak cocok dijadikan pasangan hidup? Coba komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten-konten kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan kalian tahu nggak, gue itu upload video 1 hari 1. Dan kalau kalian misalnya masih mau nyari video gue atau kayak nyari suara-suara untuk nemenin kalian ngerjain tugas atau ngerjain kerjaan, ke channel gue aja, lihat-lihat thumbnail yang belum kalian klik dan silakan tonton. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound. Serius deh, gue nggak minta lu berhenti ngerokok, gue minta lu berhenti ngerokok yang ngerugiin orang lain. Di Jepang bisa kok. Kenapa di sini tidak bisa? Jepang ceweknya banyak ngerokok loh.